Yesus Christ, selamat malam bro. Ya, Malam-malam bang. iya malam. Silakan berbicara bang. Ini temanya apa ini bang? Siapakah yang dikutuk di tiang salib dan siapa yang mengutuk itu? Silakan. Maksudnya kutuk bagaimana ini bang? Tidak ada yang dikutuk di kayu salib bang. Menyimak silakan dijelaskan. Itu di kitab abang itu ada tertulis tuh. Kutuk di mana bang? Coba jelaskan Galatia dulu. 3 Dari nomor mana 13. ada dirinya bang? Galatia 3 nomor 13. Coba baca bang. Waduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini dikatakan tergantung di atas tiang salib, dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa? Karena selamanya yang disalib itu pasti adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Kan gitu bang. Mute itu Bang Jesus. Oke, silakan. Tidak ada yang mengutuk bang. Tertulis Dia begitu. sendiri yang. Dia sendiri yang mengutuk dirinya gitu. Iya begitu bang. Bagaimana itu? Kan dia menebus kita dari kan sebagai Kristen, sebagai kaitnya itu Allah adalah Tritunggal. Jadi Tuhannya Allah Bapa. Oh, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ya begitulah kira-kira bang. Kejam kali tuh si Bapak ini. Apa memang ada konsepnya Tuhan Bapa mengutuk orang yang benar? Yesus ini kan orang benar. Apakah ada konsepnya orang benar di dalam agama saudara itu dikutuk sama Tuhan? Tidak ada sih bang. Susah dijelaskan bang. Iya memang susah, kecuali nih maaf, yang digantung di tiang salib itu pendosa. Seperti Yudas, wajar kalau itu dikutuk sama Tuhan. Tapi kalau Yesus, tak ada alasan Yesus dikutuk. Yesus itu orang benar. Siapa yang berani mengutuknya? Kecuali yang disalib ini bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Wajar kalau dia dikutuk. Atau yang disalib ini adalah iblis. Wajar karena memang hanya iblis yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus dikutuk Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen ini adalah orang yang bersalah misalnya. Tidak mungkin kalian itu dibenarkan dan Yesus yang orang benar ini yang dikutuk. Itu nggak mungkin. Justru sebaliknya, ketika orang benar ini terancam untuk dizolimi, dibunuh, digantung, maka yang menggantikannya adalah orang zalim dan orang benar ini diselamatkan. Yang menggantikannya adalah, yang menebusnya adalah orang yang bersalah. Jangan dibalik, orang bersalah yang harusnya disalib diganti dengan orang benar. Itu pola yang mana itu? Itu bukan pola ajaran dari Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi heran aja sih kalau ada Tuhan dikutuk oleh Tuhan, Tuhan senior mengutuk Tuhan junior. Alamak.
ada Mbak Ito Lampir. Itu Lampir pula. Mbak Carolina, silakan buka mute-nya. Selamat malam Ito. Halo Ito. Halo. Selamat malam, Gerandong. Kamu kan Gerandong. Iya Ito, mau belajar Ito, silakan Ito. Oke, tadi siapa tadi dia salah berkata itu dikutuk Tuhan, dikutuk Bapa Yesus, katanya itu salah itu. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk bagi kita, karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, agar kita dapat dibebaskan dari hukum Taurat dan menerima berkat melalui iman, bukan melalui perbuatan. Ya, itu artinya poin-poin penting dari Galatia 3 ayat 13 ini. Kutuk hukum Taurat, semua orang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat karena tidak ada yang bisa memenuhinya secara sempurna, dan pelanggaran hukum Taurat kematian, berarti kematian. Penebusan oleh Kristus, yaitu Kristus menggantikan kita dan menanggung kutuk itu sendiri di kayu salib. Nah tuh, Ya. menanggung kutuk kan? Kemudian penebusan oleh Kristus, Yesus itu menggantikan kita dan menanggung kutuk itu. Itu menanggung kutuk lagi. Ya, menjadi kutuk, dia mengambil. Ya, menjadi kutuk lagi. Bukan ada yang mengutuk dia, tapi dia mengambil. Bagaimana orang suci itu menjadi kutuk kalau tidak ada yang mengutuknya? Nah, orang yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang suci. Nah, makanya orang yang sesama berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Di mana itu Jadi Tuhan dia orang mengutuk suci, orang suci? dia orang kudus, maka bisa dia menjadi di mana Tuhan penebus bagi orang yang berdosa. Di mana Ya. Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana? Tidak ada dikutuk, dia tidak terkutuk, dia Tuh, mengambil kutuk manusia. Ya, katanya kutuk yang ada pada Anda diambil oleh Yesus. Sekarang Jadi siapa dia yang bukan dikutuk? terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Menanggung sama Menanggung terkutuk kutuk. itu beda, ya. Apa bedanya? Coba Kamu apa bedanya? berbahasa, bisa berbahasa Indonesia enggak? Coba jelaskan aja ke saya, apa bedanya menanggung kutuk dengan kutuk itu, apa bedanya? Bedanya orang yang terkutuk itu orang yang memang dia melakukan dosa, itu dia terkutuk. Tapi orang yang mengambil kutuk, dia adalah orang yang kudus, tapi dia mau menebus dosa-dosa manusia itu. Cerita apa ini? Burung-burung. Nah, ceritamu yang burung-burung, kamu yang Sekarang begini. Saudari ini adalah pendosa. Contoh, saudara pendosa, sehingga Tuhan mengutuk Anda, betul? Betul. Nah, sekarang Tuhan mau mengutuk siapa? Ketika Anda pelaku dosa, lalu kemudian dosa Anda itu ditanggungkan ke Yesus, lalu yang dikutuk Tuhan siapa sekarang? Orang yang berdosa itu dan mereka terkutuk dari sejak Adam dan Hawa. Kemudian Yesus berkata, Allah Maha Kuasa itu berkata, karena ini bukan gereja, ini bukan gereja, ini bukan gereja, dia mengambil kutuk itu. Ini bukan gereja, Anda pandai-pandaian bawa Adam lah segala macam, ini bukan gereja. Anda pelaku dosa yang sejatinya dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membatalkan kutukannya terhadap Anda karena dosa itu beralih ke Yesus. Sekarang Tuhan mengutuk siapa? Ketika dosa itu sudah ada di Yesus, siapa yang dikutuk Tuhan? Dikutuk Tuhan? Tidak ada yang dikutuk Tuhan. Dari Adam dan Hawa. Terus dosa Anda tadi mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa kan udah diambil Tuhan, yang kita diambil Yesus, diambil alih Yesus. Sekarang ketika Yesus yang mengambil alih kutukan itu, berarti Tuhan mengutus siapa sekarang? Tidak ada yang dikutuk, tidak ada dikatakan. Lah dosamu mana? Dosamu mana? Dosamu tapi tadi mana ayatnya? Mana ayatnya Tuhan dikutuk? Mana? Lah itu tadi Galatia 3 nomor 13. Kan nggak ada katanya Tuhan dikutuk. Mana ada ayatnya itu? Kamu orang yang digantung siapa? Orang yang digantung di situ siapa?
Dia mengambil kutuk kita, dia menjadi Banyak cerita. terkutuk. Yang Dia digantung di situ mengambil- siapa? mengambil, itu bisa Yang beda dengan dikutuk. digantung di Beda ya, situ beda. siapa? Itu berbeda. Yang digantung di situ siapa? Hah? Ya gantung, gak usah kau tanya lagi naik kecil. Namanya? Yesus itu mengambil kutuk Saya tidak manusia. tanya itu. udah tutup. Yang digantung di situ siapa yang digantung? Tidak usah kamu cari digantung siapa. Tidak tetapi Yesus bisa itu mengambil karena kutuk. Tidak pernah dalilnya jadi dia dikutuk. Dia orang sebab kudus. ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah sekarang siapa yang digantung di situ? Anda atau Yesus? Anda yang digantung atau Yesus? Teman-temannya yang di sebelah kanan kirinya Yesus memang dia terkutuk. Dia memang berdosa. Mulai Pada ngaco. zaman itu orang yang di sana itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Betapa Tapi Yesus tidak beratnya pernah berdosa. Dia mengambil teman-teman. manusia. Cuma modal congor doang. Congor Sekarang itu yang modal digantung. mana? Sekarang yang Ayatnya digantung Yesus dikutuk. Mana Anda ayatnya pelaku dikutuk dosa Tuhan? Nggak ada kan? atau Kamu yang Yesus yang mencongor. digantung. Hei, Kau yang congor. Kau betul. yang digantung di situ Anda atau Yesus? Mulai ngaco dia. Padahal ini edukasi supaya Anda itu bisa waras. Jelas dikatakan diambil kutuk kita, dia mengambil, ya. Nah, Kamu yang berarti congor, kamu berniat, ketika Yesus dikutuk. kutuk Anda, ketika kutuk Tuhan yang ada pada Anda diambil oleh Yesus, sekarang yang dikutuk siapa? Bukan dikutuk dia mengambil dosa itu, bukan dikutuk. Artinya bedanya begini loh. Kamu tetapi kutukmu itu dia tanggung di kayu salib supaya kamu tidak binasa. Yesus itu yang disalibkan. Betul? Kenapa memang dia disalib? Kan sudah jelas dia disalib. Kan tertulis terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung. Itu siapa itu yang digantung, yang terkutuk itu siapa itu? Siapa itu? Jujur dong. Memuyut-muyut. Yesus itu mengambil kutuk. Dipelintir lagi. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan cocokologi. Kami nggak bisa ditipu. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya adalah terkutuklah orang yang digantung. Kamu yang congor. Itu yang tertulis di situ, saudari. Itu di situ memang terkutuk orang yang digantung. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Pada zaman itu memang siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Mau siapapun digantung, dia adalah kudus, tetapi dia mengambil kutuk. Itu dia. Bagaimana ceritanya dia kudus, sementara tertulis terkutuk kok kudus? Makanya yang digantung ini bukan Yesus. Makanya kau tuh belajar dari kejadian sampai akhir. Dia kudus, dia itu sampai Allah. kamu jadi apa? Jadi Kristen gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung ini siapa? Allah Maha Kuasa. Yang digantung ini siapa yang digantung? Gak usah lebay. Gak usah lebay kau. Jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Ini bukan jemaatmu di sini. Ini orang-orang berakal sehat. Yang digantung ini siapa yang digantung? Yang digantung. Yang digantung itu siapa? Yang digantung itu siapa? Yang digantung siapa yang digantung? Yesus atau bukan yang digantung? Ya kamu nggak bisa menjawab. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Kamu udah 1000 kali ku jawab, 1000 kali ku jawab tadi. Coba sekali lagi saya minta, sekali lagi. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Yesus. Nah, apa rupanya? Nah, berarti dia yang terkutuk. Diambil kutuk. Mengambil kutuk. Beda terkutuk dengan mengambil. Kamu tertulis. Ngerti kau? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia tidak terkutuk. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tidak tertulis begitu. Tertulisnya begitu. Mengambil kutuk menurutmu. Tapi tertulis begitu. Terkutuklah orang. Begitu memang itu pada masa itu dia menerangkan bahwa masa itu orang yang terkutuk itu yang digantung. Orang yang melakukan dosa itu harus digantung. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus. Kenapa Yesus? Siapa? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia terkutuk?
Karena seluruh dosa-dosa Kristen sedunia ditanggung sama dia, betul? Maka wajar kalau dia terkutuk, betul? Berarti sembahanmu terkutuk. Ah, begitu. Terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan terkutuk. Pertanyaan saya, Tuhan Anda yang terkutuk itu tadi otakmu itu yang somplak dan bilang aku dia mengambil kutuk. Tadi katanya seluruh dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Iya, tapi dia bukan terkutuk. Terkutuk Dia dong mengambil. dia. Beda mengambil sama terkutuk. Terkutuk Beda dong dia. mengambil dengan terkutuk. Terkutuk. Ya. Beda. Sekarang kan Kamu tadinya tidak Anda, bisa membedakan tadi bahwa Anda kamu- yang dikutuk. Tapi kutuk itu diambil sama Yesus. Berarti sekarang yang terkutuk iya Yesus. Terkutuk itu adalah yang melakukan dosa. Nah, Yesus Yesus tidak melakukan dosa kan? Iya, dia mengambil. Mengambil Harusnya dosa yang manusia. harusnya yang digantung di situ siapa? Kami Anda, bukan diganti. Anda kan? Anda kan? Iya. Anda kan Iya. yang harusnya mati tergantung terkutuk di situ kan? Betul? Iya. Siapa Betul. yang menggantikan Anda di situ? Yesus Kristus. Nah, berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu makanya dibilang mengambil itu beda dengan terkutuk. Beda ya. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia karena kasihnya, karena kasih yang besar. Masalah generasi. Inilah kamu. Kau lemparkan tai ke muka Yesus. Habis itu kau berpura-pura. Enggak loh. Yang kulemparkan itu keju loh. Yang kulemparkan ke Yesus itu bukan dosa kutuk aku loh. Tetapi kemuliaanku yang aku lemparkan ke Yesus. Kayak bayi itu kayak bayi. Dasar penyesat. Dasar kau memang mau congor aja kau. Betul-betul lah saya doakan kamu, mudah-mudahan kau tidak selama 3 bulan. Betul-betul. Kau jelas-jelas melemparkan dosa kutukanmu kepada Yesus sampai dia harus tergantung dengan cara kutuk di salib. Sekarang kau berpura-pura Yesus tidak dikutuk lah. Dia jadi ngapain rupanya? Katanya dia menggantikan kamu. Di mana kamu itu yang harusnya disalib dengan jalan terkutuk. Ketika Yesus yang menggantikan kamu, kau pura-pura dia menggantikan aku. Kutuk yang harusnya ke aku itu digantikan aku. Aku yang harusnya digantung terkutuk di situ. Tetapi karena Yesus di situ yang digantung terkutuk, dia tidak terkutuk lah. Dia tidak terkutuk. Lalu ngapain dia di situ? Itu cuma. Kau, kami tidak pernah Aku minta dia doakan mengambil kamu dosa tidak kami, pipis tapi selama dia 3 yang bulan mau atas mengasihi kebotolanmu kami. dan Kau, atas penyesatanmu ini. Kau telah menyesatkan kau. Kau mengatakan dosamu. Kau mengatakan, kutanya lagi, kulang lagi. Yang harusnya digantung terkutuk di situ siapa? Kamu atau Yesus? Yang harusnya digantung terkutuk. Kamu atau Yesus? Iya, supaya kau sadar. Yang harusnya digantung terkutuk di tiang salib kamu apa Yesus? Yang harusnya. Yang harusnya tergantung terkutuk di situ kamu apa? Nah, kamu kan? Nah, kamu. Tapi faktanya, yang tergantung di situ siapa? Kamu atau Yesus? Berupanya, dia yang mau kok. Akui dari tadi dong. Bukan kami yang memaksa dia digantung. Akui dari tadi. Gak usah pura-pura melindungi Yesus setelah kau pijak-pijak mukanya dengan kakimu itu. Jangan lagi sekarang-karang kau jadi pembela. Dia tidak terkutuk loh. Dia tidak terkutuk loh. Yang terkutuk adalah kamu loh. Gimana ceritanya nih? Yesus yang menggantikan kamu. Berarti yang tergantung terkutuk Yesus. Itu yang mau sendiri ya. Tuhan yang mau sendiri. Tuhan yang mau sendiri ya. Tuhan lagi yang dibawa-bawa lagi. Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Tuhan sendiri yang mau mengutuk dirinya. Gila nggak tuh? Apa sih? Ayo gunakan sehat. Gunakan akal sehat lo. Gunakan akal sehatmu itu coba digunakan. Itu yang termahal yang kau punya tuh. Itu yang Maha Kuasa, dia mau seperti apa tuh, bukan kau yang atur. Kamu yang mengaturnya. Kau tadi mengatakan dia mengambil dosamu, kau yang ngatur. Sekarang siapa? Sekarang gini, coba kamu buktikan kepada saya dalil. Di mana dalilnya Bapak Elohim mau mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina pendosa ini? Coba tunjukkan dalilnya. Tidak ada dia mau mengambil berkutuk
itu ya. Kasih Allah. Berarti kamu yang mengatur Tuhan lu kau atur sendiri sebagai tumbal atas dosa-dosa yang kau lakukan itu, memanggil orang lain datang ke rumahmu, birahi sampai pagi karena suamimu dalam perjalanan itu, dosamu itu kau tanggungkan ke Yesus. Itu namanya tuyul. Manusia kotor kau. Ya, itu namanya tuyul. Dosamu kau ajak laki-laki datang ke rumahmu ketika perjalanan panjang suamimu, kau tanggungkan ke Yesus. Kau yang mengatur, padahal tidak ada dalilnya Tuhan Elohim mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina sang pendosa ini. Itu fakta. Kau mengada-ngada congormu itu ya. Lah, Yesus datang untuk pendosa kan? Itu kan dia yang mau. Iya, makanya. Berarti untuk kamu, berarti kamu itu pendosa. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, kata Yesus. Aku datang untuk orang yang berdosa. Nah, kamu percaya? Berarti kamu pendosa. Mau pendosa mau enggak, itu bukan urusan. Enggak dong. Yang menerima Yesus itu hanya pendosa. Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Itu kan dia yang mau. Berarti kamu adalah pendosa kan? Kau pendosa kan? Kau yang berdosa. Ya berarti Yesus Aku bukan sudah untuk kamu bertobat, kalau begitu. Aku sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus. Aku datang Dosaku sudah bukan memanggil. Dengar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Kaulah itu. Betul. Nah, berarti kau pendosa kan? Yesus. Berarti kau pendosa kan? Iya, aku pendosa. Bagus. Kenapa saya tidak menerima Yesus? Karena Yesus hanya datang untuk pendosa, bukan datang untuk orang yang benar. Itu terlalu pede. Iya, itu pengakuan Yesus. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini orang Itu berdosa. pengakuan Yesus. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kaulah itu Carolina. Emanglah dia datang untuk orang berdosa. Nah, itulah kamu. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Sebab yang menjadi Kristen itu hanya orang yang dipanggil saja, yaitu para pelaku dosa. Pelaku dosa. Yesus sudah menanggung dosaku di Yesus mengatakan aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Makanya kami umat Islam yang benar ini tidak jadi Kristen. Iyalah, karena yang dipanggil untuk menjadi Kristen hanyalah orang-orang berdosa. Iyalah, kau suci. Iya dong. Makanya kami tidak menyembah makhluk yang dikutuk. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa lagi, saudariku Carolina, Anda boleh turun di bawah, jangan lupa cebok ya. Lukas 5 nomor 32, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetap memanggil orang yang berdosa. Kenapa kami tidak keluar dari Islam? Karena kami orang benar. Yang masuk ke dalam agama Anda berdasarkan ini adalah orang yang berdosa. Maaf ye, maaf. Jadi Bu Carolina, dosa-dosamu yang tadinya Anda yang dikutuk, itu diambil alih oleh Yesus sehingga yang disalib adalah Yesus. Nah, masalahnya bukan di situ doang. Masalahnya adalah kalau Anda yang berdosa, yang mengutuk Anda adalah Tuhan. Kalau Yesus ia mengambil alih dosa itu, yang mengutuknya siapa? Itu masalah besar. Silakan. Yayasan Berkat, selamat malam, silakan. Selamat malam, Bang. Malam Ya, juga. Kristen. Ya, silakan, Bang. Kristen. Ya, Pak SOJ Ministry ya. Silakan, Pak Pendeta. Kok tahu sih? Ya, tahu lah. Silakan, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Iya. Gimana tadi itunya? Itu Bang abang,
Itu sahabatku iya. yang baik. Siap. Ini yang kami sedang bahas ini Bang, terkait dengan Yesus mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Galatia 3 nomor Galatia 13. 3:13 ya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13 ya. Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus ya? Iya. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan, jadi tidak di sini dikatakan bukan Bapa juga yang mengutuk Yesus, bukan juga manusia. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi di Galatia 3:10 dikatakan di situ, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan Bapa. Jadi Bapa nggak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapaknya. Dan juga bukan manusia yang mengutuk dia, tetapi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung hukum Taurat itu. Karena menanggung hukum Taurat, maka dia terkutuk. Itu Bang. Jadi bukan Bapa tidak mengutuk dia dan juga manusia tidak bisa mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Karena kan dia mengambil alih posisi. Karena tidak ada semua manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Satu pun tidak ada, cuma Yesus saja yang bisa. Jadi yang kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Gitu Bang. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus, abangku. Hah? Bukan tidak ada yang mengutuk Yesus, maksudnya dia terkutuk itu karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Nah, berarti betul-betul Yesus ini terkutuk kan berdasarkan dalil itu? Ya, memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Jadi tidak ada yang mengutuk dia, Bapa juga nggak mengutuk, manusia juga nggak bisa mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia ada di bawah kutuk hukum Taurat, menanggung dosa-dosa kita gitu. Yesus di situ terkutuk karena mengambil dosa-dosa kita. Ya, menanggung kan di situ dikatakan. Iya, menanggung. 13. Ya. Berarti ada yang mengutuknya kan? Enggak, bukan ini juga, maksudnya tidak ada, Bapa tidak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapa. Gak mungkin itu Bapa dia. mengutuk dia. Ya, betul. Jadi kalau begitu kenapa bisa terkutuk dan siapa mengutuknya kalau tidak dia ada yang mengutuknya, Bang? Nah, Gimana jadi itu? tidak ada yang bisa mengutuk dia, Bapa juga tidak mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia menanggung dosa-dosa kita. Itu. Kristus telah menebus kita, ya ayat 13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia terkutuk itu karena dia menanggung dosa kita, dan yang mengutuk dia adalah hukum Taurat itu sendiri. Berarti dalam hal ini adalah Bapa Elohim. Bukan, Bapa nggak mengutuk dia, tapi dia ini. Tetapi yang dia tanggung kan dosa-dosa kita itu. Nah, jadi Kan- dosa-dosa kita yang dia tanggung. Sejatinya kalau ada orang berdosa yang mengutuknya kan Tuhan Bapa. Nah, sekarang Yesus menanggung itu semua. Berarti
yang terkutuk Yesus, yang mengutuk ya Bapa. Bukan, kalau kutuk sama menghukum kan beda. Nah, kalau Bapak tidak mengutuk anak yang dikasihnya kan, tidak Ya, mengutuk. itu dia Bang. Makanya kami nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib Enggak, itu Yesus memang. Yesus yang digantung di atas kayu salib karena dia menanggung. Berarti ini dia kan. yang terkutuk kan. Nah, yang mengutuknya berarti Bapa. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia mengambil alih. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ini semua terkutuk karena hukum Taurat itu. Karena tidak bisa melakukan kan. Dosa-dosa, jangan berzina, jangan membunuh, apa semua itu, 10 hukum Taurat itu. Kita nggak bisa menggenapi, kita nggak bisa lakukan. Maka kita ada di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, yang mengutuk kita kalau kita tidak jalankan Taurat siapa Bang? Ya hukum Taurat itu. Nah, kita nggak bisa kan, maka kita ada di bawah kutuk. Nah, kita ada di bawah kutuk, maka Kristus menebus kita dari kutuk itu. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa dia bisa menjadi kutuk? Karena dia mengambil alih kutuk hukum Taurat itu. Jadi bukan Bapa yang mengutuk dia, bukan juga manusia nggak bisa. Tetapi karena dia mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ada tujuannya kenapa Yesus lakukan ini, supaya berkat Abraham. Nah, sesudah itu, Yesus menanggung kutuk kita kan, maka dia harus menanggung kutuk kita, maka dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita ini bebas dari hukuman dosa. Jadi semua orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat kan ada hukuman tuh. Ya kan, misalnya saya nggak bisa lakukan ini, maka saya harus dihukum. Maka saya harus ada dalam hukum penjara. Misalnya dihukum karena suatu kesalahan, maka saya ada dalam penjara. Nah, Yesus itu nggak mau saya ada dalam penjara. Maka dia menggantikan posisi saya. Ya. Maka Yesuslah yang dihukum. Nah, Bukan Yesus dikutuk dihukum. ya, beda kutuk. Jadi Yesus yang dihukum. Hukuman. Dia menerima hukuman. Jadi itu ibaratnya itu substitusi ya, mengganti dosa kita ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti. Nah, jadi Yesus yang dihukum, maka dari itu dia dicambuk, mati di atas kayu salib. Itu karena dosa-dosa kita, supaya Di kita situ, bebas. Orang-orang Abang di situ dijelaskan menjadi kutuk karena kita. Itu menjadi kutuk itu maksudnya apa itu Bang? Ya, menjadi kutuk karena dia mau menebus kita kan dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, maksud saya menjadi kutuk maksudnya menjadi kutuk itu apa? Menjadi kutuk ya dia menjadi kutuk, berarti dia yang terkutuk gitu. Ya, itu dia maksudnya Tapi menjadi kutuk itu. Bukan dari Allah Bapa yang mengutuk dia, tapi bukan Allah Bapa. Tapi memang dia sendiri yang mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, Bukan menjadi Bapa yang kutuk itu mengutuk maksudnya dia. apa Bang? Hah? Menjadi kutuk itu maksudnya menjadi apa gitu? Menjadi kutuk ya terkutuk. Ya, Tapi iya yang maksudnya mengutuk- terkutuk itu maksudnya gimana? Ya terkutuk ya maksudnya tidak ini, maksudnya tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka terkutuk gitu. Ya, berarti Misalnya saya nggak neraka bisa Bang ya? lakukan hukum Taurat ya. Berarti neraka. Hah? Berarti neraka. Ya pada akhirnya kan jadi hukuman dosa. Berarti Yesus ini ke neraka dong. Dia menanggung dosa kita, Pak. Mengandung dosa kita, Bang Jumat. Iya, berarti ke neraka kan? Dosa itu kan ke neraka, bukan ke surga. Dia menanggung saja, nah sudah itu dia menanggung hukuman kan. Tetapi dia kan Allah itu. Allah yang menjadi manusia, dia tidak bersalah, dia menanggung. Sesudah itu, tapi dia nggak berdosa gitu. Setelah dia tanggung semuanya, ya dia bangkit dari antara orang mati, dia ke alam maut itu. Dia ada di dalilnya yang lain bahwa
dia ke alam maut, menginjil di situ. Tapi kita nggak bahas melebar ke situ ya. Iya, maksudnya menjadi kutuk itu yang saya pertanyaan tadi. Kan saudara sudah mengakui Yesus itu terkutuk. Lalu kemudian saudara mengatakan bukan Tuhan yang mengutuknya, tetapi dia sendiri yang mau mengambil kutuk. Nah, menjadi kutuk itu yang saya pertanyakan. Menjadi kutuk itu maksudnya gimana itu ya? Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dia itu mengambil beban kita itu, mengambil apa yang itu, yang kita alami. Dia yang ambil alih. Tapi Izin, Ya. Pak. ya, silakan. Pak Pendeta, ini kan ada Bang Erik nih, Katolik. Mungkin gimana kalau kita tanya pandangannya juga, Bang Zuma? Boleh. Ada Bang Erik. Selamat malam, Bang Erik. Boleh. Bang Erik. Biar kita kerucutkan. Ya. Bang Erik Selamat- Katolik ya? Selamat malam, Bang. Iya, Abang Suara Kebenaran Kristen atau Muslim, Bang? Saya bangga banget jadi Kristen. Oke. Wah, ini keren nih. Bangga jadi Kristen. Baik. Saya bangga Oke, banget. Bang Erik. Iya, Abang Suara di-mute dulu, kasih kesempatan Bang Erik dulu ya untuk ngomong ya. Terkait tema ini. Ini menarik nih karena ada pendeta, ada Katolik juga. Silakan Bang Erik. Nggak jadi pasal abang nih ngade-ngade. Oke, Bang Suara aja. Silakan Bang Suara Kebenaran. Iya. baik, Yang Bang. bangga jadi Katolik. Silakan. Terima kasih untuk diberikan kesempatan. Ini Bang, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam surah Quran 37 ayat 32, di situ tertulis Allah SWT Tuhan Islam itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana Bang Zuma? Allah SWT itu sesat dan menyesatkan di surat 37 ayat 32. Silakan dijelaskan. Soalnya saya ini belajar Quran juga sih. Di situ yang berkata dengan ucapan itu siapa, Bang? Bukankah Quran itu adalah 100% firman Allah SWT Tuhan Islam? Kalau begitu, kalau Bible itu dikatakan firman Tuhan, di situ kan juga ada perkataan iblis, Ya, iblis saya Tuhan. tidak berkata ke Bible, saya berkata ke Iya, sama Tuhanmu. supaya saya berkata narasi kepada Tuhanmu. Tuhanmu berkata di surat 37 ayat 32, dia itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana gitu. itu? Ya, Oke. Tuhanmu loh, Allah SWT itu loh. Ya, silakan. Tetapi Anda harus tahu bahwa yang berbicara di situ itu adalah narasi yang dibangun kemudian. Kok narasi 100 Narasi atau wahyu, narasi yang ada di dalam wahyu Al-Quran ini, itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan keadaan orang-orang yang hina, orang-orang kafir. Itu bukan ucapan Allah yang mengatakan bahwa saya dirinya menyesatkan. Itu ucapan orang-orang kafir yang diceritakan di sana termasuk iblis. Cobalah kalau membahas tentang Quran itu dibaca dulu dong. Dibaca dengan seksama. Ya, jangan kemudian Anda menuduh hal-hal yang Anda ilmunya nggak ada ke situ. Oke, Bang, kita kembali lagi. Iya. Ya, menjadi kutuk itu, Ya. menjadi kutuk artinya Yesus rela menanggung hukuman dan Siap. akibat dosa manusia sepenuhnya. Seolah-olah ia adalah orang berdosa, padahal ia tidak berdosa. Nah, jadi waktu Yesus menanggung dosa kita akan dicambuk itu. Waktu dicambuk kan dia nggak ada kata-kata satupun menghujat atau membela dirinya. Karena dia sadar dia sedang menanggung dosa. Seperti domba yang tidak berkeluh, tidak bersuara, tidak memprotes. Kalau kita yang dicambuk pasti protes kan. Tapi dia nggak protes, dia nggak marah, dia nggak panggil pengacara. Tapi dia menanggung semua dosa-dosa kita yang percaya kepada dia. Sebenarnya dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Termasuk juga menanggung dosanya Bang Juma.
Kalau berdosa ya. Tapi kalau nggak berdosa maafkan saya. Nah Oke. jadi dia menanggung. Tapi dia waktu menanggung dosa itu dia dipaku tangannya, kakinya. Itu tidak ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulutnya. Maka dari itu dia menanggung dosa kita dan dia menang. Jadi dia nggak kalah. Waktu dia menanggung dosa kita itu dia menang. Dan akhirnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itu Bang Juma. Oke. Tapi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan Yesus di beberapa data tuh, itu bertentangan dengan pernyataan saudara. Contoh, Matius 16, nomor 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah itu menyangkal itu, saya jawab satu-satu ya. Menyangkal itu buat kita Bang, bukan buat dia. Iya. Menyangkal itu maksudnya kita jangan mengikuti kedagingan. Dan Yesus juga menyangkal dirinya untuk tidak mengikuti kedagingannya. Betul. Memikul salibnya sendiri maksudnya. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Salib itu ya mati kedagingan itu. Hidup dipimpin oleh Roh. Artinya kan di situ maksudnya Yesus beban lu ya, beban lu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu kan beban. Pikullah beban yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang mengajarkan bahwa kuk penghambaan itu dibebaskan itu Paulus, bukan Yesus. Jadi cerita-cerita penanggung dosa oleh Yesus itu tidak ada itu Bang. Yesus menanggung dosa itu nggak ada. Yesus menyelamatkan banyak orang betul. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ajaran yang benar. Apa itu? Yakini aku kalau aku itu satu natur, yaitu utusan Rasul Tuhan. Kasihi aku, mengenal aku dengan satu natur. Apa naturku? Rasul. Tidak boleh natur ilahi, karena natur ilahi itu cuma satu-satunya dia Bapa yang mengutus aku. Karena gini Bang, kalau kita memikul salib sendiri itu nggak bisa tanpa nggak bisa jadi pengikut Yesus berarti Abang ini. Bukan. Yesus mengatakan itu Bang. Maksudnya kita nggak bisa memikul salib sendiri dengan kekuatan kita selain kita ada di dalam Yesus. Lah, dan Yesus di dalam yang mengatakan kita. itu. Iya. Matius 10:28 dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Ya, kita mau memikul salib tapi bersama Yesus. Tidak. Faktanya yang disalib cuman Yesus, Anda tidak. Tidak, maksudnya menanggung memikul salib itu artinya mematikan kedagingan, hidup dalam pimpinan Roh, tapi hidupnya di dalam Yesus dan Rohnya di dalam kita gitu. Baru kita mampu lakukan itu. Oh ya udahlah Bang, kalau begitu ya. Kami manggut-manggut aja Bang. Anggap aja ini gereja Bang ya, nggak apa-apa. Kami manggut-manggut aja. Sabar Bang. Iya. Nanti kalau itu tema yang lain kan, tadi kan Matius berapa itu? Itu kan yang memikul salib itu konteksnya yang lain lagi sih sebenarnya. Memang kita setelah kematian Yesus itu memang kita harus memikul salib. Karena dia kan sudah memberikan contoh. Bagaimana dia memikul salib, dia menang. Karena dia ada di dalam Bapa di dalam dia. Dan juga kita bisa menang. Untuk tujuannya kedagingan. Kedagingan itu ya suka mencari kesalahan orang. Marah-marah gak jelas, menyakitin. Suka berseteru. Terus apa lagi? Hidup dalam perjinahan. Istri orang diambil. Terus apa lagi ya? Pesta pora, yang itulah pokoknya hidup dalam kedagingan itu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Kristen itu harus hidup menghasilkan buah roh, yaitu buah yang Yesus hasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri dari dosa, itu yang kita bahas yang kemarin itu Bang. Oke, saya nyerah Bang, saya nyerah. Ya, siap.
Kenapa nyerah, Pak? Pak Pendeta izin mungkin Karena ini Anda kan sudah jam. membantah dalil semua, jadi saya nggak bisa. Kalau dalil sudah dibantah, saya angkat tangan. Nanti kita itu bahas yang lain lagi. Kalau itu kan maksudnya yang tadi tema 1 kan sudah terjawab, ya tema yang lainnya gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, izin apa Bang dosen? Ya, kalau mau istirahat karena sudah jam berapa di tempatnya Pak Pendeta ini, silakan istirahat dulu. Ntar dulu dong, saya kan belum dapat giliran. silakan Bang Andi. Jadi Pak Pendeta, Ya, apa sih salahnya Yesus sehingga Yesus dikutuk? Yesus nggak salah. Cuma Nggak memang salah. dia mau mengambil Udah Bang, nggak hukuman kita itu, hukuman Nggak orang salah ya. tertentu. Hah? nggak salah ya Pak Pendeta ya? Iya, Yesus nggak pernah salah, dia nggak Oke. pernah bersalah. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapa tidak mengutuk Yesus. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana Pak Pendeta. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh lah, Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Pendeta ya? nggak boleh. Ya, Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? ya Yesus karena dia sendiri. Pertanyaannya, kalau Karena- tidak boleh mengutuk Yesus di tiang salib, terus siapa yang membolehkan kalau tidak boleh? Bukan siapa yang tidak boleh, tetapi Yesus sendiri yang mengambil. Nah, di sini Saya ayat ulang. 13 dikatakan, ayat 13. Saya ulang kembali Pak Pendeta. Ayat 13, sebentar saya jelaskan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus telah menebus kita karena dia sendiri yang mau. Saya ulang dulu Pak Pendeta, kan tidak boleh membunuh atau mengutuk orang yang tidak bersalah. Itu kan kesimpulan, tidak boleh. Ya. Ya. Oke. Tapi memang terjadi ada yang dikutuk di tiang salib, yaitu Yesus. Nah, Oke. Yang tidak membolehkan siapa Pak Pendeta yang tidak membolehkan? nah, misalnya saya tidak pernah melakukan dosa, Pak. Saya ulang kembali Pak. Perintah siapakah tidak boleh atau tidak membolehkan orang dikutuk yang tidak bersalah? Perintah Tuhan kah atau perintah manusia? Enggak, sekarang Yesus itu kan karena anak yang dikasihi. Saya belum ke Oleh Yesus Bapak. dulu Pak. Saya belum ke Yesus dulu. Nah, Dengerin dulu Pak Pendeta ya. Perintah siapakah atau siapakah yang tidak membolehkan orang dikutuk di tiang salib yang tidak bersalah? Siapa Pak Pendeta ya, tidak membolehkan? sekarang konteksnya apa dulu, Pak? Ada orang tidak bersalah tapi dikutuk gitu ya. Saya belum menyebut nama dulu nih. Oke. Kenapa dia dikutuk? Saya entar dulu kalau dia namanya. kalau tidak ada salah kan nggak mungkin dikutuk. Oke. Tapi karena dia mau menanggung kesalahan kita, maka dia Oke, terkutuk. baik, langsung masuk. Yesus tadi Anda mengatakan tidak punya salah, betul? Mm-mm. Oke. Kalau Yesus tidak punya salah, siapa yang membolehkan Yesus dikutuk? Ya dirinya sendiri, dia yang mau menebus, mengambil alih kutuk kita, hukuman dosa Dirinya. kita. Jadi Yesus ini melanggar perintah Bapa, betul? Bukan melanggar perintah Bapa, karena Bapa yang suruh dia ke dunia ini untuk menebus kita dari Ada hukum nggak Taurat itu. ada nggak perintah Bapa kepada Yesus kau mengutuk dirimu sendiri nanti? Ada nggak? Bukan Yesus mengutuk diri sendiri juga, tapi Tadi dia Anda yang ngomong loh itu. mau membebaskan satu, misalnya dia mau membebaskan kita, maka Pak dia Pendeta jadi tadi terkutuk. Pak Pendeta tadi udah ngomong bahwa Yesus yang membolehkan dirinya sendiri terkutuk loh. Ada yang ngomong sendiri loh tadi. Iya, Yesus yang dia mau sendiri. Dia mau bukan sendiri. dia mau sendiri demi orang. Jadi Baik. dia bukan mau terkutuk, bukan tidak ada sesuatu apapun. Baik. Jadi saya Yesus udah jadi Pak. kasih itu, misalnya saya mau bebaskan Pak, ada dalam Udah penjara. nggak usah dikasih analogi Nah, Pak. sebentar. Jadi saya Yesus kasih analogi dulu. nggak usah Pak, saya ngerti Pak. Jadi Yesus yang mau dirinya sendiri terkutuk, betul? Karena kita, Oke, baik. karena ada tujuan. Iya, Yesus Oke. yang mau. Tujuannya Karena ada tujuan kan? Tujuannya nanti dulu Pak. Enggak, Kita ada bahas step by step. diikutkan tujuannya Pak. Kalau enggak Kita bingung step by orang. step gitu Ini ya. karena Kita banyak step. dilihat orang 3.500 Ya orang. udah kayak satu paket. Karena Yesus mau menebus dosa Anda, Mm-mm.
Sehingga Yesus mau mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mau mengutuk diri sendiri, jadi dia terkutuk karena dosa saya. Bukan dia mau mengutuk Terus diri yang sendiri, beda loh. membolehkan, terus yang membolehkan Yesus terkutuk siapa? Dia bukan memperbolehkan, maksudnya dia mau membebaskan saya dari kutuk hukum Saya ulang Taurat. kembali, Pak. Dengerin, Pak Pendeta. Yang membolehkan Yesus mati terkutuk siapa? Tidak ada yang memperbolehkan, dia Tidak sendiri ada yang yang mau. Misalnya berarti- kalau saya tidak oke, tidak cukup. ada yang bisa membebaskan saya, maka saya tidak akan terbebas. Kalau tidak ada yang membolehkan, berarti keinginan Yesus sendiri terkutuk demi untuk menebus dosa Anda, betul? Betul? Keinginan Yesus sendiri, Keinginan Gimana, Yesus sendiri terkutuk Mm-mm. karena mau menebus dosa Anda. betul, itu betul. Betul. Pernyataan Baik. itu, oke. Ada nggak keinginan Bapak mengutuk Yesus yang tidak bersalah? Nggak ada keinginan Nggak Bapak. ada Bapak keinginan nggak mau mengutuk Bapak. anak yang dikasihi. Cukup. Tidak ada Bapak Artinya mau- adalah, dengerin. Ya. Artinya adalah keinginan Bapak dan keinginan Yesus berbeda, betul? Keinginan Yesus dengan keinginan Bapak berbeda. Betul? Betul apa Tidak betul? ada hubungannya dengan masalah Yesus mau menanggung ini dengan keinginan Bapak dengan Saya anaknya, ulang nggak kembali ada. nih, kesimpulan nih. Keinginan Bapak tidak boleh mengutuk orang yang tidak bersalah. Bukan tidak boleh, dia tidak ada bermaksud mengutuk anak yang dikasihi. Iya. Tidak Oke, ada dirubah tidak ada bahasanya. bermaksud. Oke. Tidak ada keinginan Bapak untuk mengutuk Yesus yang tidak bersalah, betul? Oke. Sedangkan Yesus punya keinginan sendiri mengutuk dirinya sendiri demi Bukan dosa mengutuk Anda. dirinya sendiri, dia tidak mengutuk dirinya Terus- sendiri, terus tetapi yang dia mengambil alih. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa tadi? Iya, enggak, dia mengambil alih kutuk kita sehingga Terus yang dia jadi terkutuk di tiang terkutuk. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Enggak, dia mengambil alih kutuk kita, maka dia terkutuk, maka dia Iya, harus jadi- naik ke atas kayu Saya salib. ulang kembali, Pak. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Hah? Yang terkutuk di tiang salib Ya, siapa? Yesus karena dia menanggung Yesus, kutuk kita. cukup. Bukan cukup itu harus satu paket, bukan Ya. karena satu itu narasinya, tapi harus satu paket. Jadi saya ulang, Pak, ya. Keinginan Bapak, tidak ada keinginan Bapak mengutus Yesus yang tidak bersalah. Betul? Mm-mm. Tapi ada keinginan Yesus mengutuk dirinya sendiri karena Bukan menembus mengutuk dosa diri Anda. sendiri, dia tidak mau mengutuk diri sendiri, tetapi dia terkutuk karena mengambil kutuk kita. Oke. Terus yang mengutuk Yesus siapa? Hah? Yang mengutuk Yesus siapa? Hukum Taurat, karena dia Oke. hukum Taurat. Yakini hukum Taurat yang mengutuk. Iya, Baik. Jadi hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak, betul? Saya ikuti loh itu. hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak. Keinginan Maksudnya? Bapak tidak boleh mengutuk Yesus. Mm-mm. Betul? Tapi Keinginan hukum Bapak tidak boleh mengutuk, bukan. Keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Iya, keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Betul? Tidak mengutuk. Ya, oke. tidak, betul. Tapi hukum Taurat lah yang punya keinginan untuk mengutus Yesus, mengutuk Yesus demi dosa Anda, betul? Karena manusia Nggak usah saya pakai tidak karena. bisa. Iya, Nggak usah itu pakai satu karena, paket, dijawab Pak. Nggak aja. boleh dipisah-pisah, Pak. Nggak boleh, jadi bingung nanti. Nah, Saya ulang ya, Pak, ya. Saya ulang nih. enggak, Pak dengan narasi saya juga, jangan Pak punya itu. Karena satu paket nggak bisa Keinginan dipisah. Bapak, dengerin, keinginan Bapak tidak boleh atau tidak ingin mengutuk Yesus, betul? Bukan tidak ingin, Bapak tidak akan mengutuk anaknya yang dikasihi. Oke, diganti lagi bahasanya. Bukan, Tadi- memang itu bahasanya. Oke, Bapak tidak akan pernah mengutuk anaknya, betul? Bapak tidak akan, karena Yesus ini anak yang dikasihi, maka Iya. Bapak tidak mengutuk Ya, anaknya. Bapak tidak mengutuk Yesus, Heeh. betul? Oke. Tapi hukum Taurat yang mengutuk Yesus karena dosa Anda, betul? Hukum Taurat mengutuk Yesus karena Yesus menebus kita dari hukum Oke, Taurat. Karena kita betul. nggak bisa lakukan hukum Taurat. Baik. Artinya keinginan atau kemauan Bapak dan hukum Taurat itu berbeda, betul? Keinginan Bapak
Dan hukum Taurat berbeda, betul? Dengan Bapa dan hukum Taurat berbeda. Hukum Taurat itu kan diberikan supaya Berbeda atau sama? Enggak, saya Berbeda jawab atau dulu sama? Pak. Hukum Taurat itu dari mana latar belakangnya? Tadi Saya Anda bisa yang ngomong sama tadi. atau enggak? Tadi Hukum Anda yang Taurat itu adalah ngomong. hukum Taurat itu adalah Bapak ini supaya gimana ya diberikan bahasa kepada Indonesianya? manusia. Anda Hukum tadi Taurat yang ngomong bahwa hukum Taurat yang mengutuk Yesus. Anda sendiri yang Enggak. ngomong. iya harus tahu latar belakang hukum Taurat dulu itu apa. Nggak usah Hukum ya, Taurat, hukum Taurat yang mengutuk itu Yesus. adalah diberikan kepada manusia supaya manusia tertib. Saya Jangan ulang kembali membunuh, lagi. Jangan berzina. Saya Nah, ulang kembali sudah lagi. itu manusia Nggak tidak usah bisa panjang-panjang, melakukan Pak. hukum Taurat itu, Pak, saya ulang maka kembali. manusia ada dalam kutuk hukum yang Taurat. yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus. Iya. Berubah lagi nih. Berubah lagi jawabannya nih. Yang mengutuk Yesus itu, Berubah lagi. Kenapa? Berubah lagi jawabannya nih. yang mengutuk Yesus itu karena dia menanggung kutuk Ya, hukum siapa? Taurat Siapa yang yang manusia itu- tidak bisa lakukan. Siapa itu tujuan Ya, dia saya harus terkutuk, katakan menanggung. supaya semua orang ngerti. Tujuannya itu tak Anda jawab, tujuannya menanggung dosa. Pertanyaannya bukan tujuannya, yang mengutuk Yesus siapa? Yesus ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Berubah-ubah dengan jalan jawabannya ini menjadi kutuk karena kita. Jadi yang mengutuk dia, yang kenapa Yesus bisa terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Iya, Taurat. saya nggak nanya tujuannya menanggung, saya udah paham menanggung. Pertanyaannya yang mengutuk dia siapa? Ya karena dia menanggung hukum Taurat itu, maka dia terkutuk, Pak. Ya terus yang menanggung, yang mengutuk dia siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutuk, Pak. Memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Itu ada kata terkutuklah dia, Pak. Terkutuklah orang yang Iya. digantung. Terkutuk itu, Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk loh, Pak. Terkutuk itu artinya dia mengambil alih hukuman dosa manusia. Dengan menjadi apa dia, Pak? Menjadi apa dia Dia Yesus di situ? menjadi kutuk. Oke. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak, Pak? Dia terkutuk Ya, orang yang tergantung pada kayu salib karena Oke. menebus Orang kita yang itu. orang yang mengambil kutuk terkutuk. Siapa yang ngutuk dia? Nggak ada yang ngutuk. Tidak ada yang ngutuk, tetapi datang dia sendiri. sendiri yang mau mengambil alih karena Berubah lagi manusia jawabannya tidak nih. bisa, Oke. karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia menebus kita, dia yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi Yesus ini, Maka dia jadi Yesus sendiri mengambil alih kutukan itu, betul? Betul? Iya, Yesus yang mengambil alih karena dia Mengambil mau alih. kita. Akhirnya Yesus yang terkutuk. Ya, menjadi kutuk. Iya, menjadi kutuk terkutuk loh, Pak. Jadi yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk. Kenapa Yesus bisa terkutuk? Bukan. Saya nggak nanya itu loh. Nggak Kamu ada, ini Pak. Ditanya berbuah pertanyaan sendiri baru Anda jawab sendiri. Enggak, Gimana dia ini Anda enggak. ini? Memang ayat ini kan konteksnya di ayat 13 itu. Coba Pak baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa dia bisa menjadi terkutuk? Karena dia menanggung dosa kita. Terkutuk itu, segini Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk atau dia tidak ada yang ngutuk? Jadi Jawab sederhana Pak. Terkutuk itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk? menjadi kutuk berarti dia harus menanggung hukuman. Terkutuk kan ada kata terkutuk Pak di situ. Ada Iya. kata terkutuk. Saya tanya yang terkutuk. Kata terkutuk ini itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk? Dia tidak mengutuk tapi dia mengambil, karena harusnya kita yang dikutuk. Manusia yang berdosa nih ya Pak, seperti saya. Harusnya saya dihukumkan karena kutuk hukum dosa. Tapi Yesus yang mengambil alihnya. Bukan Yesus karena- mengambil karena- alih. bukan iya, Oke. terkutuk kan? Ya. Terkutuk, Yesus dan mengambil dia alih. Dengerin. Yesus Ah. mengambil alih sehingga Yesus menjadi kutuk, betul? Ya. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak? Iya, terkutuk. Terkutuk siapa yang ngutuk?
Ya tidak ada yang kutuk, tapi dia menjadi Kalau tidak ada kutuk. yang ngutuk, nggak mustahil dia terkutuk, Pak. Enggak, Gimana Bapak bahasa Indonesianya? memang dia ambil alih kutuk. Misal saya nih berdosa, tidak bisa melakukan hukum Taurat, tapi dia menggenapin. Nah, setelah dia menggenapin, maka dia jadi kutuk. Oke, saya lompat, Pak. Nah, Bapak ini nah, gimana? menjadi Gini. kutuk itu artinya, Pak. Ya, saya udah, jelaskan cukup. dulu menjadi kutuk ya. Memang Udah Yesus dijelaskan, menjadi kutuk Pak. ya. Menjadi Udah, kutuk. Pak. Menjadi kutuk artinya Yesus telah rela menanggung hukuman dan akibat Oke. dosa manusia sepenuhnya. Pak, orang Nah, yang jadi mati. nanti yang Oke, cukup, dihukum Pak. itu, yang Cukup, Pak, dihukum udah itu paham. dosanya Cukup, dosa, cukup. dosanya Cukup, Pak. kita dihukum di atas. Iya, itu. udah, cukup. Orang yang mati terkutuk itu, Pak, tempatnya di surga atau neraka, Pak? Orang yang mati terkutuk. Sekarang saya tanya, Yesus mati karena kutukan Saya nanya, kita. Pak. Kan Sekarang Bapak udah Yesus- ngomong loh, Yesus mati terkutuk. Pertanyaannya, Iya. Pak, Bukan orang Yesus yang mati terkutuk, tapi Yesus Loh. menanggung kutuk sehingga dia dihukum karena kutukan kita. orang yang menanggung kutuk, Pak, terkutuk nggak? Setelah dia Susah kali bahasa Indonesia ini orang ini nih. Bapak ini kenapa ini bahasa Indonesia nggak bener? enggak. Kenapa? Ya coba Pak tanya. Saya ulang ya. Yesus itu mengambil kutuk nggak? Ya, mengambil alih. Mengambil alih. Orang Yesus mengambil alih kutuk terkutuk nggak? Jawab. Terkutuk atau tidak? Yesus ini. Dia tidak terkutuk tapi menjadi kutuk. Beda loh. Menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Menjadi kutuk itu berarti dia rela menanggung Saya hukuman. nggak nanya itu. Menjadi kutuk itu, Pak, terkutuk atau tidak? Ya beda lah jawabannya, Pak. Jadi Yesus Kalau ini, jadi menurut Yesus ini, menurut Anda Yesus tidak terkutuk. Menjadi kutuk itu artinya rela menanggung hukuman. Begini, Pak, saya kasih analogi. Anda menjadi presiden, Anda presiden nggak? Presiden lah. Oke. Yesus menjadi kutuk, terkutuk nggak? Bukan jawabannya dia menjadi kutuk, bukan karena dosa dia. Astagfirullahaladzim, susah aja bahasa Indonesia ini orang tua satu nih. Menjadi kutuk itu artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa Oke. manusia sepenuhnya. Oke, gue ikutin. Menanggung hukuman. Siapa yang hukum dia? Siapa yang hukum dia? Ya Ya. para itulah yang para prajurit Romawi itu. Oke, jadi tentara Romawi yang menghukum Yesus, betul? Mm-mm. Hukuman apa itu, Pak? Ya, cambuk, Apalagi? dipaku di atas kayu salib, mahkota duri menangkap di kepalanya. Mulia atau terhina itu, Pak? Hah? Ya terhina karena dosa Terhina. manusia. Baik. Tapi dia tidak melakukan dosa karena hukuman. Walaupun Iya. dia tidak berdosa. Saya nggak karena nanya dihukum dosa karena loh dosa itu. kita, Saya tapi nggak nanya tidak pernah- dosa. Tidak berdosa. Saya Oke. nggak nanya dosa, Maka Pak. dia Terhina. tidak. Pak, saya nggak nanya dosa. Terhina atau tidak? Ya di situ kan dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada Saya kayu nggak lagi salib, ke Pak. situ, Pak. Loh, saya nggak lagi ke situ loh, Pak. Terhina atau tidak? Ya terhina. Siapa yang hina dia? Hmm? Siapa yang hina dia? Ya prajurit waktu itu Oke, kan. baik. Jadi Yesus mati terhina ya, Pak? Iya karena dosa saya, Pak. Menurut Anda baik nggak itu? Kalau orang mati terhina, Pak, baik atau tidak? Baik karena dia ingin bebaskan saya dan dia tidak berdosa karena dia menanggung dosa saya. Orang mati terhina kok baik, Pak? Iyalah, karena dia Oh. tidak melakukan dosa. Misal kita dihukum kan tidak berdosa, maka kita Iya. juga akan protes, akan Kalau gitu menggugat. saya mundur, Pak. Saya mundur. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Sesuai perintah Tuhan? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Terus yang membolehkan Yesus mati di tiang salib siapa, Pak? Karena keinginan manusia itu kan, maka pada akhirnya kan Yesus Saya ulang kembali, Pak. ampuni dia Bapa karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kematian Yesus ini, Pak, kematian Yesus di tiang salib kehendak Bapa atau kehendak siapa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu kehendak siapa, Pak? Ya kehendaknya diri sendiri dia mau menebus kita kok. Berarti Yesus bunuh diri, Pak, kehendak sendiri. Bukan membunuh diri, tapi dia Tadi mengaku katanya kehendak karena dosa. sendiri. Enggak, dia kan awalnya 13 itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia telah menebus kita. Kristus telah, dia sendiri yang mau menebus kita karena kasihnya itu. Jadi tidak ada sama sekali dalam urusan salib ini, Pak, tidak ada urusannya Bapak ya, Bapaknya Yesus ya, tidak ada urusannya ya. Betul? Tetapi awalnya Yohanes 3 Oke, tetapi lagi.
Ada Oh, di, kita tampil lagi. narasinya itu Pak, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oke. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tidak binasa dan Oke, beroleh salib hidup yang itu kekal. Pak, salib itu karunia Tuhan atau karunia iblis Pak? Pak, salib itu karunia Tuhan atau kehendak iblis Pak? Salib. Salib itu ya karunia Tuhan untuk penyelamatan umat manusia di dalam Yesus. Berarti kehendak Bapak dong yang membunuh Yesus. Itu Macet. rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis Pak? Rencana Tuhan membunuh Yesus. Yohanes 3:16. Karunia itu pembunuhan atau merasa diberikan karunia Pak? Karunia itu untuk orang berdosa. Karunia itu Pak, pembunuhan atau memberikan hikmah? Karunia itu kasih karunia Pak. Karunia itu kasih karunia atau belas kasihan Kristus, belas kasihan pencipta, supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Itu kasih karunia. Siapa sih yang berdosa Pak? Saya ikutin. Siapa sih yang berdosa? Ya semua manusia berdosa selain Yesus. Baik, baik. Jadi Termasuk Bapak juga. udah cukup. Jadi mematikan orang tidak berdosa demi untuk dosa Anda yang karena Anda yang berdosa, betul? Kok bisa Betul. mematikan Pak? Bukan mematikan. Dimatikan Pak. Tambahkan yang Emang mematikan. Yesus itu dimatikan atau mati sendiri Pak? Dia mengambil alih Saya ulang karena Pak. hukuman dosa. Pak, Yesus itu di tiang salib dimatikan atau mati sendiri? Ya karena hukum Taurat itu maka dia dihukum. Saya nggak nanya Pak. Yesus itu ada algojo nggak mematikan dia atau dia naik sendiri bunuh diri Ya Pak? kalau ada algojo Bapak ngomong gitu ya memang ada algojo yang mematikan dia. Berarti dimatikan Pak ya? Betul? Ya, Berarti ada yang matikan dia. Dimatikan karena hukum Oke, Taurat Pak. baik. Karena dia menanggung dosa kita. Oke. Jadi ada yang mematikan Yesus demi dosa Anda, betul? Ya. Baik. Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat, Pak? Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat. Iya. Ya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya ulang, Pak. Membunuh orang yang tidak bersalah itu, Pak, penjahat atau pahlawan, Pak? Membunuh orang yang bersalah. Enggak, orang yang membunuh Yesus itu, Yesus katakan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat untuk Yesus. Ya, saya nggak tahu penjahat atau tidak, Pak. Oke, nggak tahu. Dia nggak tahu karena dia. Kalau begitu perbuatan mereka ini baik atau jahat, Pak? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pak, seperti saya ini, juga. Misal Pak, gini, ini narasinya. Astagfirullah, susah kali ini orang bahasa Indonesianya ya. Enggak, misalnya saya nggak tahu tentang Yesus. Ya, mungkin saya bisa seperti orang Romawi. Tapi kalau saya tahu tentang Yesus sekarang, saya nggak mungkin bunuh dia. Oke, Dan baik. orang Romawi itu juga tidak akan bunuh dia. Menurut Anda, yang membunuh Yesus ini, gitu ya, ini orang berdosa atau tidak berdosa, Pak? Yang membunuh Yesus. Ya, Iya, saya Pak. nggak bisa menghakimi orang, Pak, berdosa atau tidak. Oke, baik. Tidak mau menjawab ya, Pak ya? Bukan tidak mau menjawab, tidak mau menghakimi. Oke, baik. Karena Tidak Yesus mau juga menghakimi. Yesus juga ngomong, ampuni Oke, dia nggak apa-apa. Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Menurut Anda yang membunuh Yesus ini dosanya ikut terampuni nggak dengan matinya Yesus? Nah, itu kedaulatan Tuhan, Pak. Saya nggak bisa menjelaskan juga itu. Saya bukan Kalau Tuhan. kalau dosa Anda ditebus oleh Yesus nggak? Iya, saya udah percaya Yesus menebus dosa Baik. saya dan saya percaya dan saya diselamatkan. Baik. Artinya hari ini Anda nggak punya dosa ya, Pak? Hukuman dosa itu sudah nggak ada. Tetapi Oke. untuk bisa melakukan dosa kemungkinan bisa. Tetapi kalau Nggak. ada penguasaan diri, Saya tanya baik-baik loh, Pak. tidak ada. Mungkin kita bisa kendalikan dosa. Apakah dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus? Iya, Sudah percaya. atau belum? Iya. Saya Sudah. percaya dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Berarti kalau sudah hari ini Anda nggak punya dosa, betul? Ditebus oleh iya. Hari Dan ini saya nggak punya harus dosa hidup ya, Pak? Dan saya harus hidup seperti Yesus hidup. Iya. Jadi hari ini nggak punya dosa ya, Pak?
dalam saya mengiring Yesus itu masih bisa Anda punya terpancing. dosa nggak? Pertanyaan sederhana. Anda punya dosa nggak hari Iya, ini? kalau saya hukuman dosa sudah tidak ada karena Tidak Yesus ada, ya sudah sudah. menanggungnya. Sudah. Tetapi untuk terpancing dari dosa itu masih bisa. Saya nggak mancing Anda loh. Saya nggak mancing Anda. Ya, saya juga nggak mau terpancing dari Bapak. Iya, Justru makanya saya nggak jangan marah-marah. terpancing. Jangan Saya nggak mau terpancing. congor apa semua dari tadi kan. Makanya Saya jangan nggak mau terpancing, Pak. terpancing. Jadi artinya hari ini Bapak nggak punya dosa ya. Ya, Baik. puji Tuhan. Yakin ya? Yakin ya? Oke. Ya, karena Tuhan yang Apakah mampukan saya, ya, Pak. apakah semua orang Kristen itu tidak punya dosa, Pak? Saya nggak mau menghakimi, Pak. Nah, katanya Yesus Kalau mati dia menebus melakukan dosa. kehendak Bapa, kalau dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, Kok masih ada usaha, Iya. Pak? Katanya Yesus menebus dosa, Pak. dosa, hukuman dosa. Dosa itu apa sih, Pak? Sudah hukuman dosa itu Pak, sudah Yesus katanya. bebaskan. Saya ulang nih. Apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosa? A. Menebus, B. Tidak. Yang menebus dosa. Oke, baik. Dosa siapa aja, Pak, yang ditebus? Ya, yang percaya, yang mau. Percaya. Baik. Apakah semua orang Kristen itu percaya Yesus mati menebus dosa? Saya tidak mau menghakimi semua orang Kristen. Saya tapi nggak meminta Anda menghakimi. berkata Saya tentang minta Anda Kristen, berpendapat Pak. sesuai Saya dengan ngomong dulu, data. Pak, jangan dipotong, Pak. Saya minta Anda dipotong. berpendapat sesuai dengan data, Pak. Enggak, saya tidak mau berkata tentang orang Kristen yang lain, tapi saya berkata tentang Kristen, tentang saya. Oke, baik. Sekarang ini Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi, betul ya, Pak ya? Oke. Oke. Itu, Pak, waktu dia dalam posisi disalib oleh tentara Romawi, Bapak. Mm-mm. Ini tentara Romawi ini sebagai algojo, ya Pak ya, itu tentara Romawi ini mengeksekusi Tuhan atau mengeksekusi manusia, Pak? Maksudnya kemanusiaannya dia, bukan ketuhanannya dia. Jadi waktu Yesus disalib, posisinya dia bukan Tuhan ya Pak ya? Bukan Tuhan, maksudnya dia Tuhan, tapi dia memakai kemanusiaannya dia. Saya ulang kembali, Pak. Tentara Romawi ini menyalib Yesus sebagai manusia atau menyalib Yesus sebagai Tuhan? Kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Oke. Tapi waktu penyaliban itu dia tidak memakai keilahiannya. Keilahiannya tapi kemana, memakai- Pak? Keilahiannya memakai kemana? Kemanusiaannya dia. Keilahiannya kemana? Kenapa dia nggak Ya mati dia waktu tanggalkan. disalib? Ya dia tanggalkan. Dia tanggalkan ya Pak ya? Ditanggalkan taruh di mana? Ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ini dia Baik. tanggalkan. Baik. Habis itu atau dikubur, Pak, masih ditanggalkan? Ya ditanggalkan sampai mayatnya dikuburkan di kapan. Oke, baik. Ya. Lalu masuk ke goa itu, tutup goa itu. Waktu dibangkit, Pak, ketuhanannya balik lagi. Ya bangkit sudah ketuhanannya dia sudah Nah, bangkit. pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, ketuhanan ini masuk pada waktu dalam kubur atau di luar kubur? Jadi dalam kubur dia bangkit pada hari yang ketiga, dia sudah nggak ada di kubur itu. Berarti ketuhanan pernah ada dalam kubur juga. Pokoknya masalah ketuhanan, kemanusiaan itu Yesus yang tahu, Pak. Anda yang tahu Tetapi tadi. yang saya Yesus bisa- yang tahu, Anda yang tahu loh barusan. Tapi Tuhan memberikan nikmat kepada saya. Tuhan tidak bisa disalib, tetapi Anda tadi- kemanusiaan Yesus bisa disalib. Anda tadi yang ngomong loh Pak, Anda yang tahu. Jadi, waktu Yesus disalib, dia tanggalkan ketuhanannya. Masuk di kubur 3 hari, dia tanggalkan juga ketuhanannya. Tapi setelah bangkit, kok tiba-tiba jadi Tuhan lagi, Pak? Nah, pertanyaannya adalah, ketuhanannya ini kapan dia bergabung lagi, Pak? Dalam kubur kah atau luar kubur, Pak? Itu kan kedaulatannya Tuhan. Bapak yang tahu loh tadi. Kapan saya bilang tahu? Saya bilang nggak tahu. Anda tadi bilang 100% manusia, 100% Tuhan loh. Memang Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, waktu dia bangkit Pak, sudah 100% manusia atau 100% Tuhan lagi? Ya 100% Tuhan lah. Kemanusiaannya kan sudah menjadi tubuh sempurna dia. Nah, berarti ketuhanannya ini masuk lagi sewaktu dia ditanggalkan. Betul ya Pak ya?
Ya itu kan kedaulatannya Tuhan, Pak. Iya, Ya dia mau artinya. gimana Oke. menanggalkannya, apakah menanggalkannya di luar Oke, dia baik, atau di cukup. dalam dia, kan itu kedaulatannya Tuhan. Kenapa, Pak? Waktu dia bangkit itu, murid-murid malah mengira dia hantu, bukan Tuhan. Kenapa, Pak? Karena dia sudah memakai tubuh sempurna. Sempurna bagaimana, Pak? Orang tangannya masih Maka murid-muridnya tidak mengenal dia. sempurna bagaimana, Pak? Tangannya masih bolong kok. Iya, tubuh sempurna. Kira-kira ya kalau tangan bolong itu sempurna nggak, Pak? Itu menandakan bahwa memang dia pernah disalib, tangannya Enggak, bolong. saya tanya, kalau membuktikan. tangan bolong itu, Pak, cacat atau sempurna, Pak? Waktu dia bangkit itu sudah tubuh sempurna, tapi Dia memperlihatkan kok tangannya, ada Pak. Lihatlah tangannya tanganku ini. bolong, itu memang membuktikan, memang diizinkan begitu, Saya supaya nanya, orang tahu Pak, bahwa dia yang kalau disalibkan. tangan bolong itu, Pak, itu tubuh sempurna atau cacat, Pak? Tubuh sempurna lah. Oke, sempurna tapi cacat. Tidak sempurna Ya, itu karena namanya, memang Pak. disalib, memang pernah disalib dia. Ya, karena bolong. Bolong itu berarti ada yang kurang, Pak. Maksudnya tubuhnya yang lama disempurnakan. Masih Tetap laki-laki dia, Pak? ada cacatnya memang. Masih Tapi laki-laki? disempurnakan.